lebih berbahaya dari COVID-19. Apakah Andes hantavirus akan menjadi pandemi berikutnya? Bayangkan sebuah virus dengan tingkat kematian mencapai 30 hingga 40%. Sebagai perbandingan, tingkat kematian COVID-19 secara global rata-rata berada di bawah 2%. Kini, bayangkan jika virus mematikan ini, yang biasanya hanya menular dari hewan ke manusia, tiba-tiba belajar cara berpindah dari satu manusia ke manusia lainnya melalui udara. Selamat datang di pembahasan tentang Andes hantavirus. Selama ini kita menganggap hantavirus hanyalah ancaman lokal di Amerika Selatan. Namun, mutasi terbaru dan perubahan iklim mulai mengubah peta permainan. Apakah kita sedang melihat calon pandemi berikutnya? Di video kali ini, kita akan membedah sains di balik virus Andes, mengapa ia sangat ditakuti para ilmuwan, dan seberapa besar peluangnya untuk melumpuhkan dunia sekali lagi. Bagian 1. Apa itu Andes hantavirus? Andes hantavirus, ANDV, adalah bagian dari keluarga Buniaviridae. Berbeda dengan sepupunya di Amerika Utara yang disebut Cynomyrevirus, virus Andes memiliki satu keunikan yang sangat menyeramkan. Ini adalah satu-satunya hantavirus yang telah terbukti secara klinis dapat menular antar manusia. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1995, setelah wabah di El Bolson, Argentina. Reservoir alaminya adalah tikus kecil bernama Oligorhizomis longicaudatus atau tikus kerdil berekor panjang. Biasanya, orang tertular karena menghirup kotoran atau urin tikus yang mengering di udara. Tapi kasus di Argentina membuktikan bahwa berada di dekat orang yang terinfeksi saja sudah cukup untuk tertular. Ada siklus alam yang aneh. Setiap beberapa dekade, bambu di hutan Andes berbunga dan berbuah secara massal. Ini adalah pesta pora bagi tikus Oligorhizomis. Populasi mereka meledak ribuan %. Fenomena ini disebut ratada. Saat jumlah tikus membludak, mereka mulai masuk ke pemukiman manusia untuk mencari makan. Disinilah lompatan virus terjadi. Dengan perubahan iklim, siklus ini menjadi tidak terprediksi. Bagian 2. Mengapa lebih bahaya dari COVID-19? Mungkin kalian bertanya, bukankah COVID-19 sudah sangat buruk? Dari segi kecepatan penularan, COVID memang rajanya. Tapi dari segi keganasan, virus Andes jauh lebih brutal. Poin utama, lumpuhnya paru-paru. ANDV menyebabkan hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Dalam hitungan hari, paru-paru pasien akan terisi cairan. Pasien secara harfiah tenggelam di darat. Berbeda dengan flu yang menyerang saluran pernapasan atas, Andes hantavirus langsung menuju fondasi sistem pernapasan kita. Ia memicu apa yang disebut cytokine storm atau badai sitokin yang jauh lebih agresif daripada COVID-19. Akibatnya, pembuluh darah di paru-paru menjadi bocor. Paru-paru Anda tidak hanya meradang, tapi banjir oleh plasma darah Anda sendiri. Masa inkubasi yang menipu. Masa inkubasi bisa mencapai 1 hingga 6 minggu. Seseorang bisa membawa virus ini melintasi benua, tanpa sadar mereka sakit. Masalah terbesar Andes hantavirus adalah ia menyamar sebagai flu biasa di tahap awal. Demam, nyeri otot, dan kelelahan. Tidak ada batuk, tidak ada pilek. Namun, tepat di hari keempat atau kelima, kondisinya berubah drastis menjadi respiratory failure. Hanya dalam hitungan jam, pasien yang pagi harinya masih bisa bicara, sore harinya mungkin sudah membutuhkan ventilator. Kecepatan transisi ini membuat pelacakan kontak atau tracing menjadi balapan melawan kematian. Tingkat kematian, COVID-19 membunuh sekitar 1-3 dari 100 orang. Andes hantavirus bisa membunuh 30-40 dari 100 orang yang terinfeksi. Ini adalah angka yang sangat mengerikan bagi otoritas kesehatan dunia. Bagian 3. Penularan antar manusia. Inilah alasan mengapa WHO memasukkan hantavirus dalam daftar penyakit prioritas untuk dipantau. Pada wabah tahun 2018-2019 di Epuyén, Argentina, tercatat ada 34 kasus dan 11 kematian. Peneliti menemukan bahwa penularan terjadi di acara-acara sosial, seperti pesta ulang tahun. Mari kita bedah apa yang terjadi di Epuyén, Argentina tahun 2018. Semuanya bermula dari sebuah pesta ulang tahun sederhana. Seorang pria yang tampak sehat, ternyata dalam masa inkubasi, hadir di sana. Dalam waktu singkat virus ini melompat ke tamu lain.
Yang mengerikan, para ilmuwan menemukan bahwa satu orang bisa menularkan ke banyak orang lainnya hanya melalui percakapan jarak dekat atau berbagi gelas. Jika virus ini bermutasi sedikit saja sehingga menjadi lebih stabil di udara, seperti flu atau COVID, maka isolasi geografis di pegunungan Andes tidak akan lagi mampu membendungnya. Kita berbicara tentang virus dengan tingkat kematian 40% yang menyebar secepat flu. Itu adalah skenario mimpi buruk bagi epidemiolog. Bagian 4. Apakah kita siap? Vaksin dan pengobatan. Kabar buruknya, sampai saat ini, belum ada vaksin yang disetujui secara global untuk Andes hantavirus. Belum ada pengobatan antivirus yang benar-benar efektif. Perawatan saat ini hanyalah supportive care, membantu pasien bernapas dengan ventilator dan menjaga tekanan darah. Masalahnya, jika terjadi ledakan kasus secara global, sistem kesehatan akan kolaps lebih cepat daripada saat COVID-19, karena intensitas perawatan yang dibutuhkan pasien jauh lebih tinggi. Perubahan iklim menyebabkan habitat tikus pembawa virus meluas. Musim dingin yang lebih hangat berarti populasi tikus meledak, meningkatkan risiko kontak dengan manusia. Kenapa kita belum punya vaksin? Karena selama puluhan tahun, hantavirus dianggap sebagai penyakit orang miskin atau penyakit pedesaan yang terisolasi. Perusahaan farmasi besar kurang tertarik berinvestasi karena pasarnya kecil. Namun, setelah pandemi 2020, WHO sadar bahwa isolasi geografis hanyalah ilusi. Pesawat terbang bisa membawa virus dari pegunungan Andes ke Jakarta atau New York dalam waktu kurang dari 24 jam. Bagian 5. Kesimpulan dan pandangan masa depan. Jadi, apakah Andes hantavirus akan menjadi pandemi berikutnya? Jawabannya, potensinya ada, tapi kemungkinannya saat ini masih rendah selama penularannya tetap terbatas pada kontak sangat dekat. Namun, sejarah mengajarkan kita bahwa virus tidak pernah berhenti berevolusi. Kesiapan adalah kunci. Investasi pada riset vaksin hantavirus dan pengawasan zoonosis atau penyakit hewan di Amerika Selatan bukan hanya masalah Argentina atau Chili, tapi masalah keamanan kesehatan global. Penutup. Bagaimana menurut kalian? Apakah dunia sudah belajar dari pandemi sebelumnya untuk menghadapi ancaman seperti virus Andes ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat dan subscribe channel Literasi Gen Z untuk konten edukasi sains lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.